Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar dengan standbook F551-20043. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berisi tentang perancangan reaktivasi jalan rel kereta api rute Yogyakarta sampai dengan Parangtritis. Dalam video ini, saya dalam tujuan untuk menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Mungkin kita lanjut saja. Nah, kembali kepada jalur penelitian, yaitu banyaknya jalur-jalur regional yang dulunya memiliki akses jaringan rel, namun sekarang sudah tidak terpakai lagi. Salah satunya jalur ke Yogyakarta sampai dengan Palbapang. Bantul yang digunakan sebagai jembatan menuju Parangtritis dan akhirnya resmi ditutup pada tahun 1973. Hal tersebut menghambat perkembangan sektor kereta api yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai moda transportasi massal, seperti yang diaktifkan kembali pada jalur Bantul sampai Yogyakarta. Sesuai dengan rencana induk Perkeretaapian Nasional, bisa disebut RIMNAS, tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dijelaskan bahwa pengembangan jaringan dan pelayanan transportasi kereta api perkotaan di daerah Yogyakarta dan sekitarnya akan dilakukan pada periode waktu 2017 sampai dengan 2020. Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pembangunan reaktivasi jalur kereta api rute Yogyakarta dan Parangtritis. Adapun landasan teori agar terpenuhi penelitian pada jurnal ini, yaitu mereka menggunakan 3 teori, yaitu bagaimana pemilihan trase jalan rel. Ya, ini ada beberapa kriteria yang akan menjadi dasar untuk menentukan trase jalan rel, yaitu dalam penelitian ini terdiri dari beberapa aspek. Ialah aspek teknis, aspek integrasi jaringan, aspek aksibilitas dan mobilitas, aspek tata guna lahan dan potensi angkutan. Adapun teori yang kedua yaitu geometri jalan rel. Geometri jalan rel adalah sebuah bentuk. Pada geometri jalan rel ini adalah suatu bentuk di mana dimensi jalan rel pada arah melebar yang diantaranya lebar sepur, kelandaian, alinemen horizontal, alinemen vertikal, peninggian rel, dan pelebaran sepur. Pada teori yang kedua ini, ia mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012. Kita lanjut ke teori ketiga, yaitu komponen struktur jalan rel. Pada teori ini mengacu kepada konstruksi jalan rel yang direncanakan berdasarkan kecepatan rencana yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita beralih ke metode penelitian. Pada metode ini, kita harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu yang untuk dilewati untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu 1, kita akan melakukan pengumpulan data dan penganalisisan yang mendukung penelitian ini berupa data primer ataupun data sekunder di lapangan. Yang kedua, merancang dan menentukan alternatif trase terpilih berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan aplikasi Aregis. Yang ketiga, merancang geometri jalan rel kereta api berpedoman pada peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 menggunakan aplikasi AutoCAD Civil 3 dimensi. Yang keempat, merencanakan konstruksi atas dan bawah jalan rel berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 dan peraturan Dinas Nomor 10 PJKA Tahun 1986. Yang terakhir yaitu sebuah kesimpulan dan saran dari
penelitian. Adapun di sini flowchart penelitian yang dimana kita lihat sendiri pada gambar ada dari mulai sampai akhir itu adalah proses di mana eh, awal pembuatan sebuah penelitian sampai akhir sebuah hasil yang kita inginkan. Seperti yang kita lihat ada pengambilan data, data sekunder, data primer, pengolahan, perancangan, proses dan pembahasan sampai di penyelesaian. Di sini juga ada hasil penelitian dan pembahasan. Dalam evaluasi kondisi existing dalam rel survei data primer, yang dilakukan merupakan mengamati kondisi jalan rel Yogyakarta Palembang Bantul dengan cara menjelajahi bekas jalan rel mulai dari stasiun Tugu sampai terminal Palembang. Berikut pada gambar diagram di bawah ini adalah suatu evaluasi kondisi jalur existing yang dimana kita lihat banyaknya jalur yang sudah tak digunakan atau alih fungsi dibandingkan dengan yang masih baik itu minim sekali, dan yang rusak itu masih ya lumayan banyak. Selanjutnya di sini ada gambar 3 alternatif trase. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dalam gambar tersebut. Ya, mungkin hanya segitu saja yang saya bisa sampaikan dalam pemaparan UAS saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.